Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di FK TV Review Film. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa mereview film-film yang sangat menarik, khususnya film action nih. Film gue demen action nih. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Aquaman. Aquaman adalah film yang sangat menarik, ceritanya sangat bagus, gambarnya juga bagus, animasinya juga bagus, mantap untuk ditonton. Ini rekomendasi sekali buat kalian untuk nonton film-film action ya. Langsung aja kita langsung tonton alur ceritanya. Selamat menonton. Scene dimulai pada tahun 1985 di Bay Mine. Seorang penjaga mercusuar bernama Thomas menemukan sesosok perempuan cantik yang terdampar di pinggir laut di antara ombak dan karang bebatuan terjangan badai yang sangat dahsyat. Perempuan itu adalah Atlana, ratu dari kerajaan bangsa bawah laut yang nantinya menjadi ibu dari Aquaman. Atlana terluka sobekan di perutnya karena bertarung melarikan diri dari paksaan menikah dengan Raja Arfak. Tom kemudian merawatnya hingga sembuh, lalu mereka kemudian pun jatuh cinta dan akhirnya menikah. Hingga akhirnya Atlanta dan Tom dikaruniai seorang anak yang mempunyai darah bangsa daratan dan lautan, yang mempunyai kekuatan mewarisi power dari Atlanta. Anak mungil dan lucu itu diberi nama Arthur, yang kemudian disebut dengan Aquaman. Saat berumur 4 tahun, ibu Aquaman diburu pasukan Atlantis dan berhasil menemukannya, dan pertarungan pun terjadi. Ibu Aquaman dipaksa untuk kembali dan menikah dengan Raja Arfak. Pada akhirnya ibu Arthur memenangkan pertarungan. Dari kejadian itu, Ibu Arthur berpikir untuk menyelamatkan suami dan anaknya dari perburuan. Ibu Aquaman memutuskan untuk pergi ke Atlantis dan menikah dengan Raja Arfak agar keluarganya selamat dan tidak diburu lagi. Tentu hal ini meninggalkan pilu yang sangat mendalam bagi suaminya, perpisahan dan rindu yang membuatnya semakin terluka. Begitu juga pula dengan Aquaman yang hidupnya tanpa ibunya. Scene berlanjut kepada Arthur yang sudah mulai dewasa dan bersekolah. Sekolah Arthur mengadakan tur wisata mengunjungi sebuah akuarium besar. Di akuarium itu banyak ikan-ikan besar yang dipamerkan. Tiba-tiba saja beberapa teman Arthur membuli dan ingin melukai Arthur. Arthur pun emosi dan mengeram. Spontan saja, aura Arthur dan emosinya mengeluarkan gelombang komunikasi yang menyebabkan ikan-ikan yang akuarium itu ikut marah dan ingin menghancurkan kaca akuarium untuk membela Arthur yang disakiti temannya. Ikan hiu dan ikan-ikan lainnya meronta-ronta menghancurkan kaca. Hampir saja kaca itu terpecah. Para teman Arthur pun ketakutan. Untung saja Arthur kemudian berkomunikasi dan bisa menenangkan para ikan itu sehingga semua para pengunjung bisa selamat. Orang-orang pun tercengang melihat kejadian itu. Ikan bisa berbaris di belakang Arthur. Saat itulah Arthur dijuluki sebagai Aquaman. Scene berlanjut di mana Arthur semakin dewasa dan menjadi seorang remaja. Saat itu pula muncullah seorang utusan dari bangsa bawah laut yang diutus oleh ibu Arthur. Utusan itu bernama Vulko, adalah melatih Arthur menjadi raja sejati bawah laut. Pelatih Aquaman tersebut melatih Arthur dengan rajin, tekun, dan mengajarinya berbagai ilmu dan jurus andalan untuk mempertahankan dirinya dalam bertarung. Kemampuan Arthur pun semakin meningkat dan berlangsung sampai dewasa. Tetapi Aquaman enggan untuk pergi ke Atlantis atau kerajaan bawah laut, karena Aquaman tahu bahwa ibunya sudah dieksekusi oleh kerajaan bawah laut. Eksekusi itu karena ibu Aquaman dianggap melanggar aturan, yaitu memiliki anak dari bangsa manusia daratan, setengah bangsa laut, setengah bangsa darat, yaitu di Arthur sendiri. Scene berganti kepada pengenalan tokoh antagonis bernama David. Nantinya David ini akan menjadi musuh Arthur lainnya dan juga merepotkan. David merampok sebuah kapal bersama bapaknya Ken. Ken adalah raja rampok dan bawahannya salah satunya adalah David, putranya sendiri. David akan menjadi pewaris dari Ken. Arthur menggagalkan perampokan tersebut dan membuat bapak David, yaitu Ken, terbunuh. Sebelum mati, Ken berpesan kepada David, anaknya. Ken menyuruh anaknya David untuk tetap hidup dan membalaskan dendamnya kepada Aquaman. Saat itulah dendam David begitu besar dan membara kepada Aquaman. Dia akan melakukan cara apapun agar bisa dapat balas dendam. Scene berlanjut kepada pengenalan tokoh besar antagonis berikutnya yang menjadi musuh terbesar dari Aquaman di film ini. Dia adalah Raja Om. Ya, dia adalah keturunan Atlantis dan juga merupakan anak dari Ratu Atlanta, yaitu ibu dari Aquaman. Singkatnya, Raja Om ini adalah saudara tiri Aquaman. Sebuah tempat pertemuan 7 raja-raja samudra, saudara tiri Aquaman mengajak bertemu Raja Nereus dan memprovokasinya untuk ikut membenci dan berperang kepada bangsa daratan, yakni manusia biasa di daratan tanpa kekuatan super. Nereus ini adalah bapak dari Mira. Mira adalah pasangan Aquaman nantinya yang sekarang statusnya masih menjadi tunangan Raja Om, alias saudara tirinya Aquaman. Tentu saja Raja Nereus menolak ajakan saudara tiri Aquaman karena pada dasarnya Raja Nereus adalah raja yang sangat baik. Namun saudara tirinya Aquaman tidak kalah akal. Pertemuan itu sudah dirancang agar ada penyerangan dari kapal selam manusia daratan, sehingga Nereus benci kepada manusia dan mau ikut
ajakan Raja Om untuk memerangi manusia. Benar saja, tiba-tiba boom, terjadilah penyerangan kapal selam dengan letupan bom bertubi-tubi ke arah pertemuan tersebut. Lalu saudara tiri Aquaman berlagak menjadi pahlawan dan menghancurkan kapal selam tersebut seketika. Melihat pemandangan itu, Nereus terprovokasi dan menerima ajakan Raja Om untuk berperang melawan manusia daratan. Pelatih Aquaman ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia tidak mempercayai apa yang terjadi karena dia yakin bahwa manusia di daratan adalah orang baik. Pelatih Aquaman pun meyakini bahwa ini adalah settingan busuk dan rencana licik dari saudara tirinya Aquaman yang haus akan kekuasaan dan ingin menguasai seluruh kerajaan. Scene pun berganti kepada Raja Om alias saudara tiri Aquaman menemui suruhannya si David. Sudah tahu kan si David, bapaknya yang sudah tiri Aquaman. Mira disuruh pelatih Arthur untuk memberitahu Aquaman bahwa saudara tirinya Aquaman akan melakukan peperangan terhadap manusia di daratan. Pelatih berpesan agar Aquaman menyingkirkan saudara tirinya tersebut agar manusia di daratan selamat dari pembunuhan dan kematian. Tapi Aquaman tidak menggubrisnya, dia langsung membawa bapaknya yang sedang mabuk berat dan mengendari mobilnya. Saat perjalanan melewati pinggir pantai, saudara tiri Aquaman mengirim tsunami dahsyat untuk membunuhnya. Sontak saja bapaknya Aquaman yang sedang mabuk berat terlempar dan terseret ke dalam pusaran air sehingga membuatnya pingsan dan banyak menelan air. Untung saja dengan cepat Mira datang dan menolongnya dengan membuat pusaran air yang memisahkan dan bisa bernafas, lalu menolong bapak Aquaman yang terlalu banyak minum air dan dia pun selamat. Dari situ Aquaman terharu dan percaya terhadap kata-kata Mira. Dia pun menyanggupi ajakan Mira dan ikut ke dalam lautan Atlantis untuk berjuang menyingkirkan saudara tirinya sendiri, Raja Om. Arthur adalah raja yang sebenarnya, bukan adiknya, dan Aquaman pun berjanji akan merebut tahtanya kembali agar tidak disalahgunakan dan menjadi perdamaian. Mira mengajak Arthur menemui pelatihnya di sebuah tempat rahasia. Sesampainya di sana, pelatih Aquaman menjelaskan bangsa manusia menyerang Raja Om, saudara tirinya dan Raja Nereus. Sekarang saudara tirinya dan Raja Nereus mengajak dua bangsa lainnya untuk ikut berperang melawan manusia. Arthur menjelaskan bahwa bangsa manusia menganggap Atlantis hanya dongeng belaka. Mereka tidak percaya, jadi tidak mungkin bangsa manusia menyerang bangsa Atlantis. Disitulah kecurigaan dirasakan oleh semuanya bahwa ada permainan busuk yang dibuat oleh adik tirinya Aquaman. Karena adik tirinya Aquaman sedang mengumpulkan para raja lainnya untuk ikut berperang, pelatih Aquaman menyuruh Arthur alias Aquaman untuk mencegah terjadinya peperangan tersebut. Langkah pertama, Aquaman yang dapat mengendalikan semua makhluk-makhluk di bawah laut. Kemudian diceritakan oleh pelatih Aquaman asal-usul Atlantis. Saat itu Atlantis sangat maju. Mereka menemukan energi tak terbatas waktu saat dunia lain masih berpikir bumi itu datar. Namun Raja Atlantis pertama terlalu ambisius akan kekuatan. Ia mengeluarkan kekuatan yang membuat kota Atlantis tenggelam. Tapi kekuatan tersebut membuka jalan untuk masa depan dan memberi kemampuan bernafas dalam air. Mereka berevolusi, ada yang mengalami kemajuan dan ada yang mengalami kemunduran. Dan Raja Atlantis pun menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan dan dia tidak pernah terlihat lagi. Namun tim arkeolog Atlantis menemukan rekaman kuno beberapa bulan yang lalu di dinasti pertama kerajaan Deserter. Pelatih Aquaman meyakini bahwa benda tersebut bisa menunjukkan letak di mana Trisula Atlan yang sudah lama menghilang. Tiba-tiba saja prajurit pasukan tiri Aquaman menyerang pertemuan mereka. Arthur terdeteksi berasal dari bangsa permukaan. Hanya Arthur yang terlihat pada waktu saat penggerebekan. Arthur marah dan kemudian menantang adik tirinya untuk melakukan pertarungan. Siapa yang menang, dia yang akan berhak mendapatkan tahtanya kembali. Tiri Aquaman menerima tantangan tersebut karena dia memang yakin dengan kemampuannya yang sangat hebat itu. Lalu kemudian Aquaman dan adiknya akan melakukan pertarungan di sebuah tempat yang bernama Cincin Api, sebuah tempat yang menjadi tradisi pertarungan di negeri Atlantis. Aquaman mempersiapkan diri dengan baju dan senjatanya yang diberikan oleh pelatihnya. Aquaman akan menggunakan Trisula dari ibunya. Saudara tiri Aquaman juga melakukan persiapan. Sebelum berperang, dia memberikan gelang kepada tunangannya, yaitu Mira. Di dalam gelang tersebut terdapat alat untuk mendeteksi dimanapun kepergian Mira, yang nantinya akan menjadi cikal bakal diketahuinya Aquaman dan Mira ketika melakukan pencarian mencari Trisula Atlan. Lalu terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara Aquaman dengan adik tirinya, Raja Om. Aquaman hampir mengalahkan membunuh adik tirinya dengan mencelupkannya ke dalam magma api. Tetapi dia kemudian mengerahkan semua kekuatannya dan balik menyerang Aquaman, sehingga Aquaman pun dikalahkan. Bahkan Trisula Aquaman pun terbelah menjadi dua, dan kemudian Arthur hampir terbunuh. Tiba-tiba saja ketika akan dibunuh, ada serangan yang mendadak menyerang Raja Om atau adik tiri Aquaman. Serangan itu berupa pusaran air yang membuat adik Aquaman terjatuh dan terjungkal sehingga dia kehilangan nafas karena tidak tersentuh air. Lalu tiba-tiba saja Aquaman kemudian menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh Mira. Serangan tersebut dilakukan oleh Mira. Ya,
Mira, tunangannya dari adik Aquaman. Lalu mereka pun lari dan dikejar oleh pasukan saudara tiri Aquaman, termasuk Raja Om, dan ikut juga menyerang dan menembaki mereka secara berantai. Pesawat yang ditunggangi oleh Mira dan Aquaman pun terkena tembakan dan hancur. Pesawat pun terjatuh ke dalam sebuah magma. Sebelum terjatuh, Aquaman dan Mira sempat keluar. Mereka pun bertemu dengan paus besar. Aquaman kemudian melakukan interaksi dan komunikasi, meminta pertolongan agar dimasukkan ke dalam mulutnya. Aquaman pun dipersilakan untuk bersembunyi di dalam mulut paus tersebut. Tunangan Mira atau saudara tiri Aquaman mengira mereka sudah mati karena melihat kapalnya sudah hancur di dalam api. Aquaman dan Mira pun keluar dari lautan menuju daratan. Mereka akan pergi ke sebuah gurun, tempat di mana kerajaan Leicester itu tersembunyi. Mereka akan mengikuti petunjuk dengan alat yang diberikan oleh pelatih Aquaman, dan mereka pun menunggangi pesawat menuju gurun tempat kerajaan Leicester tersembunyi. Saudara tiri Aquaman pun mengetahui bahwa Mira dan Aquaman tidak mati karena saudara tiri Aquaman memberikan ada GPS-nya pada Mira. Kemanapun Mira pergi, dia bisa mengetahui dengan GPS tersebut. Dia pun marah dan akan menangkap serta membunuh Aquaman. Saudara tiri Aquaman kemudian menemui David, anak buahnya yang dulu pernah membayarnya untuk menyerang menggunakan kapal selam. David pun diberikan baju pelindung dan senjata plasma yang bahan bakarnya dari air. Hal itu membuat David semakin senang, dan kemudian David memodifikasi alat tersebut menjadi senjata yang lebih mematikan dan mengerikan. Dia membuat eksperimen-eksperimen dengan menggunakan baju besi sebagai alat tempur menghadapi Aquaman. Lalu David menamakan dirinya Black Manja. Beralih kepada Arthur dan Mira. Saat dalam perjalanan, Mira menemukan tanda lokasi yang sudah dituju. Kemudian Arthur dan Mira pun melompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Luar biasa bro, hebat. Dan mereka pun terjatuh di antara tumpukan pasir yang sangat lembut menurut mereka. Mereka masih hidup dan melanjutkan perjalanannya mencari tempat kerajaan Leicester berada. Mereka pun berhasil menemukan lokasi kerajaan Leicester dan berada di bawah pasir gurun Sahara. Benar yang dikatakan pelatih Aquaman bahwa kerajaan Leicester itu benar-benar ada. Di dalamnya ditemukan cetakan tempat pembuatan Trisula Atlan yang sangat hebat itu. Dan mereka berdua juga menemukan sebuah meja bundar yang merupakan alat untuk petunjuk penemukan Trisula Atlan. Lalu kemudian Mira memasang sebuah alat kuno yang diberikan pelatih Aquaman di atas meja bundar tersebut, dan ternyata cocok. Tetapi tidak berfungsi apa-apa, hingga kemudian Mira berinisiatif untuk mengambil keringat dari Aquaman. Ketika keringat Aquaman itu diambil kemudian diletakkan di atas alat tersebut, tiba-tiba alat tersebut berfungsi dan menyatu sehingga memberikan petunjuk sebuah hologram yang muncul Raja Atlantis pertama yang menunjukkan di mana letak Trisula Atlan. Terbukalah sebuah botol dari bawah meja tersebut, dan botol itu kemudian berisi petunjuk yang kemudian dibawa oleh mereka menuju sebuah tempat di Italia. Di sebuah tempat bernama Sisilia di negara Italia, Aquaman dan Mira kemudian memecahkan teka-teki yang berada di petunjuknya. Arthur kemudian mengingat tentang pesan dan cerita dari orang tuanya dengan meletakkan botol pada patung yang memegang botol tersebut. Kemudian meneropongnya. Ketika diteropong, ditemukanlah letak di mana Trisula tersebut berada. Disitulah kemudian Mira dan Aquaman mulai saling menyukai, dan saat mereka saling berdekatan, tiba-tiba boom! Black Manja dan pasukan dari Atlantis menyerang keduanya, dan terjadilah pertarungan sengit. Mira melawan pasukan Atlantis dan Aquaman melawan Black Manja, dan akhirnya keduanya bisa menaklukkan Black Manja dan pasukan Atlantis. Aquaman mengatakan bahwa kita ini sedang disadap. Disitulah Mira mengetahui bahwa gelang yang diberikan oleh Raja Om. Lalu kemudian Mira marah dan menghancurkannya. Scene pun berlanjut kepada Mira dan Aquaman yang melakukan perjalanan menuju ke tempat lokasi di mana Trisula Atlan berada. Mereka mulai mengarungi lautan dengan menggunakan perahu. Saat mereka menuju ke tempat tersebut, tiba-tiba badai datang menerjang. Lalu muncullah sebuah pasukan yang bernama Trash. Makhluk Trash ini adalah evolusi yang mengalami kemunduran dari terjadinya peristiwa Atlanta, sejarah Atlantis yang sudah diceritakan di awal. Mira dan Aquaman melawan kelompok Trash. Aquaman menemukan kelemahan mereka. Mereka takut terhadap api dan cahaya. Lalu Aquaman mengambil sword, dan kemudian Mira dan Aquaman memutuskan untuk melompat masuk ke dalam lautan. Ternyata
Ketika mereka melompat ke dalam lautan dan menyusuri kedalaman lautan, ternyata di dalam adalah kerajaan kelompok Tretch. Lalu kemudian mereka dengan secepat kilat pun pergi menghindari kelompok Tretch tersebut dengan mencari celah-celah cahaya. Ketika sudah menjumpai cahaya tersebut, para pasukan Tretch berhenti mengejar mereka, dan Aquaman dan Mira pun memutuskan untuk masuk ke dalam pusaran cahaya tersebut. Ketika Arthur dan Aquaman memasuki pusaran cahaya tersebut, Mira terlempar dan akan dimakan oleh sebuah makhluk besar. Tiba-tiba saja ketika akan dimakan, Mira ditolong dieksekusi, ternyata tidak mati. Dia bersembunyi di tempat tersebut. Arthur pun sangat senang dan bahagia bertemu dengan ibunya. Ibu Aquaman bertanya kepada Aquaman tentang bagaimana kabar bapaknya. Aquaman menceritakan bahwa bapaknya sangat sedih dan setiap hari pergi ke pinggir pantai ketika matahari muncul untuk menunggu kedatangan ibunya, di mana Trisula Atlan itu disembunyikan. Ibu Aquaman menunjukkan tempatnya di sebuah gua yang terdapat penjaga. Aquaman pun menunjukkan tempatnya, dan dia mengatakan bahwa Trisula Atlan tersebut dijaga makhluk yang sangat besar dan berkekuatan hebat. Ibunya sendiri pun tidak mampu untuk mengambilnya, tetapi ibunya percaya bahwa orang terpilih, yaitu Aquaman, raja sejati yang sebenarnya dapat bisa mengambil Trisula Atlan tersebut. Dan benar saja, ketika Aquaman mulai masuk ke tempat Trisula Atlan tersebut berada, makhluk besar menyerang Aquaman dan hampir saja Aquaman dimakan. Aquaman mengeluarkan kekuatannya dengan mengeluarkan energi gelombang yang bisa berkomunikasi dan berbicara dengan makhluk atau Karaten tersebut. Karaten atau makhluk besar tersebut sangat terkejut karena tidak pernah ada selama ini yang mampu berbicara dengannya kecuali Raja Atlan pertama. Akhirnya Karaten mengizinkan Arthur untuk mengambil Trisula Atlan tersebut. Arthur pun mengambil Trisula Atlan tersebut dari tempatnya dan tiba-tiba memunculkan kekuatan dari visualisasi matanya yang dapat berkomunikasi dan mengendalikan seluruh makhluk di bawah laut. Arthur pun menjadi raja yang sangat kuat dan bisa memimpin bawah laut. Kekuatan itu digunakan untuk mengelengsarkan adik. Shin pun berpindah kepada kegiatan Raja Om alias adik tiri Aquaman. Adik tiri Aquaman memaksa dua kerajaan, yaitu kerajaan Tree dan Brain, untuk ikut bersama mereka melawan manusia. Tetapi kedua kerajaan ini tidak mau tunduk terhadap perintah Raja Om. Karena tidak mau tunduk terhadap saudara tiri Aquaman, Raja Om memerintahkan pasukannya dengan raja-raja lain untuk melakukan peperangan dengan dua kerajaan tersebut. Akhirnya terjadi peperangan antara pasukan Raja Om dengan pasukan Raja Brain. Tiba-tiba ketika mereka ingin membunuh Raja Brain, muncullah Arthur dari bawah tanah dengan membawa Karaten yang begitu besar, dan pertempuran pun dimulai. Saat Karaten muncul dengan tubuh besar dan kekuatan besarnya, semua mata tertuju pada yang di atas Karaten. Ya, di situ ada Arthur yang menunggangi Karaten. Semua kerajaan terkejut karena bisa menunggangi Karaten dan memiliki Trisula Atlan yang sudah lama hilang. Dengan Trisula Atlan, Arthur mampu berkomunikasi dan menyuruh seluruh makhluk laut untuk menyerang pasukan Atlantis. Lalu Mira datang menghampiri bapaknya Raja Nerus dan mengatakan kepada bapaknya agar tidak ikut campur dalam peperangan ini. Saat peperangan sengit terjadi peperangan antara Aquaman dengan adik tirinya. Aquaman kewalahan menghadapi adik tirinya itu. Kemudian Aquaman memancing adik tirinya agar muncul ke permukaan. Dan pertarungan pun terjadi di atas sebuah kapal. Disaksikan seluruh para raja bawah laut dan seluruh pasukannya. Pada awal pertarungan Aquaman kewalahan menghadapi adik tirinya, tetapi kemudian dan mengingat kembali jurus yang pernah diajarkan oleh pelatihnya, mengendalikan air dengan cara memutar-mutarnya untuk menangkis dan memberikan dorongan yang kuat terhadap lawannya. Jurus tersebut mampu mementalkan Om dan mengalahkannya serta memecah Trisula yang dibawa oleh adik tirinya, kemudian memecahkan Trisulanya menjadi dua. Aquaman mampu untuk membunuhnya, tapi dia tidak melakukan untuk membunuhnya karena dia adalah adik tirinya. Lalu semuanya rakyatnya bersorak-sorai atas kemenangan Aquaman. Muncul kemudian ibu mereka. Adik tiri Aquaman pun terkejut dan terharu mendengar cerita kisah dari Atlana ibunya. Ternyata yang menyelamatkan Atlana atau ibunya adalah kakak tirinya sendiri. Adik tiri Aquaman pun menyesali perbuatannya, lalu kemudian ia ditangkap. Arthur pergi menjadi Raja Atlantis dan mampu menyatukan kerajaan-kerajaan lainnya serta mencegah peperangan. Ibu Aquaman alias Ratu Atlana kemudian menuju sebuah dermaga dan menemui suaminya, bapak dari Aquaman. Film pun diakhiri dengan Black Manja yang terombang-ambing di laut kemudian ditolong oleh Dr. Stephen Shin, seorang ilmuwan yang sangat ambisius terhadap Atlantis. Black Manja pun bekerja sama dengan Dr. Shin. Dr. Shin akan diberitahu keberadaan Atlantis dan bagaimana sepak terjang Atlantis. Dengan catatan dia harus membantunya mengetahui
seluk-beluk tentang Aquaman. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like and subscribe ya. Jika kalian punya rekomendasi film yang sangat menarik, khususnya film action, silahkan kalian tinggalkan kolom komentar di bawah. Semoga kita bisa mereviewnya kembali dan menjadi hiburan bagi kita semua. Kuatkan imun, tetap semangat.